Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa orang boleh tidak mendatangi sholat berjamaah kalau memang ada uzurnya. Nah, yang uzurnya itu berupa penyakit dan juga ketakutan. Nah, hadisnya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Qalu wa mal udhru? Qala khaufun aw maradun. Lam tuqbal minhu shalah atau lam tuqbal minhu shalatul lati shalla. Hadis rawahu Abu Dawud. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri salat berjamaah. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apa itu uzurnya ya Rasulullah? Nah, beliau menjawab, keadaan takut dan penyakit, maka tidak terima salat yang dikerjakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian selain itu, agama dijalankan dengan mudah dan sederhana. Tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu mempersulitnya. Sebagaimana sabda Nabi dari Abu Basrah Al-Aslami diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menjalankan takwa kepada Allah secara sederhana. Nah, beliau mengulanginya 3 kali. Karena barang siapa mempersulit agama, ia akan dipersulitnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian di sisi lain juga Nabi SAW juga menuntunkan bahwa perintah agama dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda, maka apabila aku melarang kamu dari sesuatu, tinggalkanlah. Dan apabila aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Nah, itu bahasa Arabnya. Yang artinya, apabila aku perintahkan kamu kepada sesuatu untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Muttafaq alaih, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu bagi yang pertama, yaitu qiyam Ramadan yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah, ini mungkin sepele, tapi Masya Allah, pahalanya besar sekali pahalanya. Nah, kenapa pahalanya besar? Karena pertama kita menjalankan puasa Ramadan, yang kedua kita menjalankannya sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Nah, yang kedua ini adalah mengakhirkan makan di waktu sahur. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Siyam. Nah, kemudian dasar yang kedua adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian yang terakhir ada yang ketiga, yaitu amalan yang ketiga. Nah, ini juga simpel atau sepele, tapi ketika kita mengerjakannya, Masya Allah, nikmat sekali. Nah, yang ketiga adalah menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Nah, yang di Indonesia biasa disebut namanya takjil. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi SAW dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang akan selalu baik atau sehat apabila menyegerakan berbuka. Hadis muttafaq alaih, atau hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika ia menyegerakan berbuka, maka ia insya Allah akan dalam keadaan baik. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang begitu. Nah, kemudian kita rangkum tadi ya, ada amalan-amalan yang amalan itu banyak sekali. Nah, tapi di sini saya berkesempatan untuk menjelaskannya hanya 3 saja yang tadi. Nah, yang pertama adalah mengerjakan qiyam Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Ya, ikhwani fillah rahimahani wa rahimakumullahu jami'an. Terima kasih telah mendengarkan. Ketika ada kelebihan dalam apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah, dan ketika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan itu datangnya dari diri saya sendiri. Fa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.